Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, sekarang kita pembahasan sorof eh, latihannya ya. Kemarin sudah dibahas terkait dengan i'lal ya. Ibdal dan i'lal. Ibdal sudah selesai materi dan juga latihannya. Nah, sekarang pembahasan apa? I'lal ya. Ini ada dua soal dari pembahasan i'lal. Baik. Eh, tapi sebelum itu sedikit saya review kembali dengan cepat ya pembahasan i'lal. Jadi i'lal itu adalah definisi taghyirun yahdutsu fi hurufil illati. Jadi sebuah perubahan yang terjadi pada huruf illat ya. Huruf illat itu apa? Ada empat. Sebenarnya ada tiga ya, alif, waw, dan ya. Tapi ditambah hamzah. Jadi hamzah ya ditambah. Kenapa? Karena ada perubahan illat yang dimana menyertakan hamzah di situ. Jadi alif, waw, dan ya. Jadi i'lal itu adalah perubahan yang terjadi pada huruf illat biha baik perubahan tersebut adalah dengan mengubah huruf illatnya atau taskiniha ataupun mensukunkan wawunya apa huruf illatnya yang awalnya sebenarnya berharokat tapi diubah menjadi sukun ya. Au hadfiha atau bahkan bisa jadi dihapus huruf illat tersebut ya. Gitu. Baik. Nah, sebelum masuk ke situ nih sedikit ada faedah yang perlu diperhatikan adalah al alifu la takunu aslan. Jadi huruf alif dalam sebuah kata itu nggak mungkin menjadi huruf asli. Alif itu nggak mungkin menjadi huruf asli. Dia kemungkinan cuma dua. Dia zaidah atau munqalibah an aslin. Zaidah itu huruf tambahan, munqalibah an aslin itu artinya adalah huruf yang diubah. Jadi asalnya huruf apa, cuma diubah jadi alif gitu ya, seperti itu. Nah, apa di mana terjadinya i'lal? Nah, di sini ada 8 kaidah yang kemarin sudah dibahas ya. Yang pertama, idza taharraka harful illati wan fataha ma qablahu yuqalabu alifan. Di mana ketika ada huruf illat wa alif waw ya atau alif maaf, waw atau ya yang dia berharokat tapi sebelumnya itu adalah fathah, maka diubah menjadi alif ya. Seperti misalkan kata kola, berkata kola yakulu. Kola yakulu itu aslinya adalah kowala. Aslinya adalah kowala. Kof, waw, dan lam. Nah, tapi di sini kita perhatikan huruf illatnya itu huruf wawnya berharokat dan sebelumnya fathah, kof. Maka diubah jadi alif jadi kola ya. Nah, itu namanya i'lal, terjadi perubahan eh, dalam huruf illat, baik itu diubah, disukunkan ataupun dihapus. Nah, kalau ini itu diubah ya, diubah jadi huruf alif. Atau seperti kata ba'a yabi'u. Nah, itu asalnya adalah baya'a. Nah, huruf ya-nya berharokat ilat sebelumnya fathah maka diganti jadi alif jadi ba'a. Atau kata khofa. Nah, khofa itu aslinya adalah khawifa. Wazannya fa'ila sebenarnya. Fa'ila yaf'alu sebenarnya. Cuma karena dia huruf ilatnya berharokat sebelumnya fathah maka diubah jadi alif. Khofa jadinya. Ya. Ini tempat yang pertama. Tapi dengan syarat, ya dengan syarat ini ya. Setelah huruf ilat, bisyarti alla yakuna ma ba'du sakinan. Setelah huruf ilat itu nggak boleh huruf sukun, nggak boleh. Ya. Harus hidup harokatnya. Seperti kola, lamnya berharokat. Ba'a, ainnya berharokat. Khofa, fa'nya berharokat. Gitu ya. Tapi kalau setelahnya sukun, maka nggak bisa. Seperti apa? Seperti bayanun, hayatun ya. Ya-nya di situ, itu kan huruf ilat. Sebelumnya fathah. Tapi kok nggak diubah jadi alif? Karena setelahnya sukun itu huruf alif gitu. Maka nggak diubah. Ya. Ini yang pertama. Beberapa tempat terjadinya ilat. Nah, yang kedua adalah idza taharraka harful illati. Kalau ada huruf ilat berharokat,
Wajah qablahu harfun sahihun sakinun. Dan ternyata sebelumnya itu adalah huruf sahih. Apa itu huruf sahih? Huruf selain illat ya, selain alif waw ya. Dan dia sukun. Huruf illat berharokat sebelumnya huruf sahih tapi sukun. Maka apa? Fa inna harokata harfil illati tunqalu ila sahihi sakini qablahu. Maka harokat yang dimiliki huruf illat tersebut dipindahkan ke sebelumnya. Ya, pindahkan ke sebelumnya. Contoh misalkan qala yaqulu. Qala yaqulu itu aslinya adalah bab fa'ala yaf'ulu sebenarnya. Jadi aslinya adalah qawala yaqulu. Aslinya begitu. Mengikuti pola fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu. Qawala yaqulu. Tapi di sini lihat huruf ilat berharokat yaqulu dhammah, tapi sebelumnya huruf sahih dan dia sukun. Yaqulu gitu. Nah, maka harokat waw tersebut itu dipindahkan kepada qaf. Jadinya yaqulu. Makanya qala yaqulu jadi yaqulu gitu. Ya, gitu. Atau misalkan ba'a yabi'u itu kan asalnya fa'ala yaf'ilu dari kata baya'a yabi'u. Baya'a yabi'u. Cuma ya-nya berharokat sebelumnya itu banyak sukun. Ya, maka dipindahkan. Kasroh pada huruf ya-nya dikasrohkan ke ba. Jadi yabi'u gitu. Nah, ini namanya i'lal bin nakli. Jadi i'lal bin nakli. Nakli itu dipindahkan harokatnya. Nakal ya. Gitu. Nah, ini tempat kedua. Kalau huruf ilat berharokat sebelumnya sahih yang sukun, maka harokatnya itu dipindahkan kepada sebelumnya. Nah, alasannya kenapa? Karena huruf ilat itu pada dasarnya dia harusnya disukunkan. Huruf ilat disukunkan, huruf sahih itu diharokati gitu. Karena hurufnya kuat kalau sahih. Kalau ilat itu huruf yang lemah. Nah, ketika terjadi berlawanan, kok yang sahih tidak dikasih harokat sukun, sementara yang ilat yang lemah malah dikasih harokat gitu kan kebalik. Maka dipindahkan harokatnya kepada huruf yang lebih kuat, huruf sahih gitu. Makanya disebut apa dipindahkan di nakal. Yaqulu jadi yaqulu. Yabi'u jadi yabi'u. Ini tempat yang kedua. Baik. Cuma di sini ada catatan, malhudhah, ada catatan. Idza taharraka harful illati bil fathati wa ja'a qablahu sahihun sakinun fatun qalu harakatul mu'talli ila sahih sakin wa yuqlabu harful illati alifan. Nah, gini. Kalau ternyata huruf ilatnya fathah. Jadi kan contohnya kan huruf ilatnya dhammah dan kasroh ya. Yaqbulu, yabi'u. Nah, sekarang kalau fathah gimana? Ya, bagaimana dia? Nah, jadi kalau ada huruf ilat berharakat fathah dan sebelumnya sahih yang sakin, maka jadi bagaimana? Maka fatun qalu harakatul mu'tali ila sakin. Maka huruf ilatnya itu maaf, harokat ilatnya itu dipindahkan kepada sebelumnya. Dan huruf ilatnya diganti alif. Contoh, kata akoma. Akoma itu kan asalnya kan dari kata koma ya. Koma yakumu. Dan koma sendiri itu aslinya kowama. Asalnya apa? Kowama. Taib, kowama ya. Nah, kalau pola kowama fa'ala kalau diubah menjadi af'ala jadinya gimana? Ja kharaja akhraja. Dakhala adkhala. Kalau kowama Aqwama. aqwama. Nah, gitu. Ya. Taib. Nah, perhatikan. Huruf ilat berharokat sebelumnya sahih sukun, betul ya? Ya. Nah, maka fathahnya dipindahkan ke qaf, ako gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ilatnya diganti jadi alif. Jadinya apa? Jadinya akoma. Aslinya akwama. Cuma ilat berharokat, sahihnya malah sukun. Maka fathahnya dipindahkan ke sebelumnya. Terus diganti alif, akoma. Nah, kalau kayak begini, maka i'lalnya ada dua. Ada nakal dan
dan qalb. Qalb. Ada dua perubahan di sini. Berarti 1 dan 2 ya Ustaz ya? Betul, 1 dan 2 ya. Taib, ini yang Kedua. kedua. Apa catatan yang kedua ya? Termasuk yang ini ya khofu. Tadi khofa itu kan aslinya fa'ila yaf'alu. Khawifa yakhwafu. Khawifa yakhwafu. Yakhwafu. Huruf ilat berharokat. Sebelumnya sahih tapi sukun. Maka gimana? Waw, fathahnya dipindahkan ke kha. Jadi ya kha. Terus wawnya diganti alif. Jadi ya khafu. Yaho. Ya. Nah ini yang kedua. Ya. Nah terus apa lagi? Yang ketiga. Idza tatarrafa harful illati ba'da alifin zaidatin quliba hamzatan. Kalau ada huruf ilat berada di akhir, tatarrafa di akhir, ba'da alifin zaidatin, setelah huruf alif ada hamzah, ya. Terus sebelumnya ada alif zaidah. Maaf, huruf ilat sebelumnya itu adalah huruf ini, huruf apa namanya? Huruf alif zaidah, ya. Nah, maka apa? Maka huruf ilat tersebut diganti jadi huruf hamzah. Contoh, eh da'a yad'u. Da'a itu aslinya da'awa ya. Kalau diubah jadi masdar maka jadi du'awan. Doa, du'awan ya, du'aw, du'awun aslinya. Karena da'awa ya aslinya. Nah, ini lihat huruf ilat di akhir sebelumnya itu adalah ha alif, maka diganti jadi hamzah. Jadinya apa? Do- Doaun, Doa. doaun. Aslinya doawun, cuma diganti jadi hamzah, ya. Bana ya beni, masdarnya binayun. Karena bana aslinya banaya. Jadi binayun. Nah, lihat huruf ilat di belakang, tapi sebelumnya alif zaidah maka diganti jadi hamzah. Yang asalnya binayun jadi binaun. Ishtaro membeli. Masdarnya apa? Ishtiroyun. Ada alat di belakang sebelumnya alif maka diganti jadi hamzah. Jadi ishtiroan. Istofa. Nah itu aslinya istofawa. Diubah jadi masdar jadi istifawan. Istifawun. Kayak gini. Tapi karena ilat, maka diubah jadi hamzah. Jadi istifaun. Ini yang ketiga. Ada huruf ilat di akhir sebelumnya alif zaidah, maka diganti jadi hamzah. Terus apa lagi? Yang keempat. Idza jitama'a hamzatani. Kalau ada dua hamzah berkumpul. Ada dua hamzah berkumpul ya. Maksudnya berdampingan. Wa tsaniyatu minhuma sakinatun. Ternyata hamzah yang kedua itu sukun. Ada dua hamzah. Hamzah yang pertama hidup, yang kedua sukun. Maka gimana perubahannya? I'lalnya apa? Qulibat as-sakinatu harfa maddin min jinsi harakati ma qablaha. Nah, maka hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad. Misalkan nih, ada hamzah. Dia fathah. Setelahnya hamzah sukun. Maka diubah menjadi mad. Huruf mad. Kalau hamzah, lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, huruf mad yang pasnya itu apa? Huruf mad. Apa? Huruf mad kan ada tiga ya. Apa di huruf Alif mad? Ustaz. Alif, waw, dan ya kan gitu ya. Ya. Nah, ini hamzah sukun, sebelumnya hamzanya fathah, maka dia jadi huruf mad. Nah, kalau fathah berarti alif. Makanya dipanjang kayak begini. A gitu. Hmm. Contoh, akala yakulu. Kan kalau huwa kan yakulu ya. Kalau ana apa? Akulu.
Harusnya kan akulu ya. Akulu. Harusnya kan akulu ya. Ya, akulu. Nah, hamzah 2 ketemu keduanya sukun, sebelumnya fathah, maka hamzah yang kedua digubah jadi huruf mad. Jadinya akulu. Akala. Akulu. Ya, akulu. Gitu. Kalau ternyata hamzahnya itu adalah domah, maka hamzah yang kedua yang sukun diubah jadi apa? Kalau domah pasangannya apa huruf matnya? Wow. Oh. Huruf waw ya. Ya. Jadinya gitu, dipanjangkan. Seperti amana yuk minu itu kan beriman. Dia beriman. Kalau saya beriman, yuk minu jadi apa? Minu. Aslinya minu kan gitu. Tapi karena hamzah berdampingan, maka hamzah kedua digubah jadi waw. Jadi minu. Begitupun masdarnya. Aslama yuslimu islam amana yu'minu iman. Harusnya gitu, iman. Tapi karena hamzah bertemu, jadi diganti ya iman. Aslinya begini, iman. Tapi karena hamzahnya itu sukun, sebelumnya hamzah juga dan kasrah, maka diganti huruf ya. Jadinya iman. Diganti huruf mad. Ini yang keempat ya. Baik. Yang kelima. Idza tatarrafatil wawu ba'da kasrin qulibat yaun. Kalau huruf waw berada di akhir, terus sebelumnya kasroh. Huruf waw berada di akhir kata. Terus sebelumnya kasroh. Maka apa? Wawnya diganti huruf ya. Kata da'a, da'awa, da'awa. Ya, itu isim fa'ilnya kan ad-da'iwu. Ad-da'iwu seperti ini. Wawnya di belakang, sebelumnya kasroh. Jadinya apa? Ad-da'i. Ad-da'i. Ya, ganti huruf ya. Ya. Ad-da'i. Roja, yarju, roja. Aslinya rojawa, rojiwu. Diubah jadi roji. Ar-roji. Fi'il meridhoi bahasanya adalah rodiwa. Fi'il madi rodiwa. Wawnya di belakang. Sebelumnya kasroh, jadinya apa? Diganti ya. Jadi gimana? Rodiya. Ya. Rodiya ya. Jadi kata rodiya yardo aslinya rodiwa itu. Ya. Aslinya apa? Rodiya. Cuma karena aslinya rodiwa. Cuma karena belakangnya wawu, sebelumnya kasroh jadi diganti ya. Jadi rodiya. Ya. Ini yang kelima. Huruf waw berada di akhir kata, sebelumnya kasrah maka diubah jadi ya. Nah, terus selanjutnya poin 6. Idza waqa'atil wawu sakinatan, kalau ada huruf wawu sukun. Ini gampang sama ya. Ada huruf wawu sukun. Ba'da kasrin, sebelumnya kasroh. Maka apa? Qulibat ya'an. Huruf wawunya jadi ya. Huruf waw jadi ya. Contoh. Kata wazana, artinya apa wazana? Yazinu. Menimbang. Kita ubah menjadi isim alat. Polanya mif'alun. Seperti fataha miftahun. Sobaha misbahun. Kalau wazana, jadi kan miuzanun ya. Ya, miuzanun. Nah,
wawunya sukun sebelumnya kasroh. Maka gimana? Wawunya diganti ya, jadinya apa? Mizan. Mizan. Nah, ada hari mizan ya. Hari timbangan. Jadi aslinya miuzanu aslinya. Cuma karena wawu sukun sebelumnya kasroh, maka diubah jadi ya. Kenapa? Karena wawu itu ribet, susah diucapkan kalau sebelumnya kasroh. Karena pasangan wawu itu domah bukan kasroh. Gitu. Ini hampir sama dengan poin 5 dong, Ustaz. Poin kalau 5 kan di belakang, kalau wawunya di belakang. Nah, Oh, kalau iya. yang di sini wawunya di mana aja? Oh, ya. Gitu ya. Ini yang ke-6. Yang ke-7. Idza waqa'atil wawu awil ya'u ainal lismil fa'ili ala wazni fa'il qulibat kullun minal wawi awil ya'u. Ini gampang nih. Kalau ada sebuah kata, huruf tengahnya adalah huruf wawu atau ya. Ya, ada tiga huruf tengahnya wawu atau ya. Nah, ketika dia menjadi isim fa'il yang polanya adalah fa'ilun maka wawu dan ya-nya diganti jadi hamzah. Contoh, tadi kowala ya. Kowala berkata. Kalau ada yang berkata diubah jadi fa'ilun jadi apa? Qailun. Qawilun. Gini ya. Nah, kalau seperti ini ganti jadi hamzah. Jadi apa? Qawilun. Qailun. Qailun. Oh, Diubah jadi iya. hamzah. Baya'a menjual. Baya'a. Kalau penjual bayi'un aslinya. Bayi'un seperti ini. Nah, tapi ingat waw dan ya diganti hamzah. Jadinya apa kalau penjual? Bai'un. Ba'i'un. Aslinya bayi'un itu. Ya, gitu. Ini yang ke-7. Intinya khusus yang inilah yang huruf ilat tengahnya. Kalau diubah jadi sim fa'il itu pokoknya jadi hamzah aja. Kalau isi maf'ulnya Ustaz jadi apa? Nah, kalau isim maf'ul nanti Ba'i'un. ada pembahasan makulun, mabi'un nanti ada. Oh, ya. Nanti ada pembahasan mushtaqat, nanti ada isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, nanti ada pembahasan insyaallah. Oke, terus yang ke-8. Idza jitama'at wawu wa ya'un wa kanatil ula minhuma sakinatan qulibatil wawu ya'an wa ugimat fi ya'i. Oke. Kalau ada huruf wawu dan ya bergabung, baik wawu ya ataupun ya wawu ya. Ini. Ada wawu ya atau ya wawu bergabung. Tapi yang pertama itu sukun. Wawu ya gini. Wawu ya wawunya sukun. Ya wawu ya-nya sukun. Maka apa? Huruf wawunya diubah jadi huruf wawu jadi apa? Jadi huruf ya. Wawunya diubah menjadi huruf ya. Ya. Contoh seperti kata mayitun. Mayitun itu aslinya maywitun. Karena ada kata maut ya, maut. Polanya maf'ilun. Maaf, polanya adalah fa'ilun, maaf, fa'ilun polanya. Ya, waw berdampingan. Huruf pertama sukun, maka wawnya diganti ya. Jadinya apa? Maywitun diganti ya, wawnya jadi apa? Kayak gitu. Mayyitun dan diidghamkan. Kata sayyid aslinya saywidun. Ya dan waw berkumpul, pertamanya sukun, maka wawnya diganti ya. Jadi gimana? Sayyidun. Sayyidun gitu. Ada kata lawyun. Ini masdar dari lawa yalwi. Wawnya sukun, ya-nya setelahnya ya. Maka wawnya diganti ya jadi apa? Rai.
Lain. Layun. Ada kata tauyun. Dari kata tawa yatwi, artinya melipat. Masdarnya nih tauyun. Wawunya sukun, setelahnya ya. Maka wawunya diganti jadi ya. Jadi gimana? Toyin. Tauyun. Nah ini. Ya, ini 8 tempat di mana terjadinya i'lal. Perubahan pada huruf ilat, baik perubahan itu dengan cara diubah hurufnya, ataupun disukunkan, ataupun dihapus, atau dinakal harokatnya ya. Oke, ada pertanyaan? Ini sekedar merojah ya. Nah, nanti ini ada tugas nih. Bayyin ma hadatsa fil kalimatil atiyati min i'lal. Nah, ini ada banyak kata nih. Ada khafa, yasumu, a'ana, du'aun, itharun, intihaun, adda'i, mina, a'ada, ba'i'un, mayyitun, nama, haba, ittiqaun, miqatun, aqama. Apa? Sebutkan i'lal yang ada di sini. Ya, kata-kata yang disebutkan. Ini tugas saja ya, nanti pekan depan biar kita langsung bahas. Khaufa misalnya. Apa yang terjadi i'lal di sini? Jadi kita lihat aslinya dulu. Khaufa aslinya apa? Khawaf. Khawafa. Bukan khawafa tapi Khawifa. khawifa. Nah, berarti ada 2 perubahan di sini. Pertama perubahannya apa? Yang wawu diganti alif. Wow, cuma 1 perubahan di sini. Yaitu ada apa? I'lal bil qalbi, yaitu wow diganti alif. Udah gitu aja. Jadi yang terjadi pada huruf i'lal itu apa? Ingat ya, i'lal ada 4 ya. Diubah hurufnya, terus disukunkan hurufnya, terus apa namanya? Dipindahkan huruf apa? Maaf, disukunkan tuh nakal maksudnya ya. Berharokat dipindah itu nakal sama disukunkan atau dihapus ya, atau dihapus. Jadi sebutkan khofa aslinya khawifa. Yang terjadi ilan itu adalah huruf ilatnya diganti alif udah gitu. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini. Ubahlah kata yang ditanda kurung menjadi isim. Yang pertama isim fa'il. Ada nama, nama, sa'a, ba'a diubah jadi isim fa'il bagaimana? Terus yang kedua ini ada wazana, wakota, wani'a, wa'ada, wasiko diubah menjadi pola mif'alun. Wazana diubah jadi mif'alun jadi apa? Mizanun. Nah, aslinya miuzanun ya. Miuzan. Tapi wawunya diganti ya. Jadi mizanun. Mizanun. Semuanya ya. Wakota, wani'a, wa'ada, wasiya. Terus ini amana, akala, asaro, amaro. Coba diubah menjadi fi'il mudhari tapi domir ana. Amana yu'minu. Berarti kalau ana apa? Nu. Ah, Minu. Uminu. Minu. Uminu gitu. Ya. Akala, Ukilu. Ukilu. akala yakulu. Akulu. Ukulu. Akulu. Akulu Akulu. gitu. Paham ya? Nah, sisa 2 nih coba. Nah, terus kalau yang ini masdar nih, ubah amana, asaro, awqafa, awqafa, ada. Ini masdar, polanya if'al polanya ya. Iman. Nah, baru yang terakhir nih. Ini ada kata ajalun, roja, istofa, wako, ishtaro, amal, naha. Ini kan ada alif semua nih. Nah, tugas adalah asli dari huruf alif itu apa? Seperti naha, ini aslinya adalah nahaya, jadi huruf Nah, aslinya ya gitu. Ya. Nah, selebihnya coba cari. Apa huruf aslinya? Apakah huruf wawu, apakah huruf ya, apakah huruf hamzah? Nanti pekan depan bisa kita langsung masuk sebelum kita masuk ke pembahasan pemuqaddimah
al-mizanus sorfi. Ya, ini penting juga, sangat penting ini mizanus sorfi. Timbangan ya. Nah, tugas ini untuk ini. Bentar, Bukunya file udah ada kan Excelnya bukunya ya? ada belum ya? Udah di-share Ya, belum? kenapa Ibu? File ini udah di-share belum ya? Udah Bu, udah. Yang apa namanya? Yang terakhir saya share itu, ini filenya. Oh ya. Sebentar saya tag dulu. Ustadz, kalau Nah, ini Ustadz kita. buat buku ajar kita beli gimana? Biar Iya, gak Ustaz, bikin berceceran filenya. Kalau ini, kalau apa namanya? Kalau buku memang memang saya susah nyarinya. Karena karya-karya beliau ini ulama Al-Azhar, memang saya tanya mahasiswa sana pun, emang kayaknya entah nggak dicetak atau bagaimana, susah nyarinya emang. Saya Makanya, kan punya Ustadz itu loh, ringkasan Ustadz itu dibuat buku gitu. Nanti kita oh beli, gitu maksudnya. jadinya lebih enak nyoret-nyoretnya. Boleh, boleh. Jadi satu gitu nggak berceceran. Oh, itu mah yang nahu, itu mah. Ini juga nggak apa-apa, Ustadz. Enggak, kalau ini memang udah satu file, satu kitab ini. Nggak satu. Oh ya 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 Ini ya. ada 87 halaman ini. Yang saya barusan tag itu udah full itu, dari awal sampai akhir. Kalau nahu memang dia per file dia. Tapi kalau yang sarf ini udah satu kitab ini. Terus ada tuh Mizanus Sorfi. Terus latihannya ada. Terus ini Sahih Mu'tal Af'al ini nanti ada. Ada isim aksamu mu'tal nanti ada tuh. Lafif. Saya itu isnadul af'il al domir. Nah, nanti fi'il madi apa? Fi'il madi mudhari amal kalau misalkan di ini ke domir bagaimana? Nanti beda-beda tuh. Ya, emang ini padat banget sebenarnya. Terus nun taukid kalau nun fi'il mudhari apa fi'il ke ditempel dengan nun itu bagaimana hukumnya? Nah, ada yang mutlak nggak bisa, ada yang mutlak bisa, ada yang mutlak tapi dengan ada yang bisa tapi dengan syarat. Terus kalau ditempel dengan nun taukid itu bagaimana perubahannya? Nanti ada di sini gitu. Dan latihannya banyak banget ini ayat-ayat rata-rata. Semuanya tuh ayat. Nah, baru tentang isi maksur, mankus dan mamdud. Kalau di mufrad musanna jama' bagaimana? Terus latihannya ada. Terus ada isim fa'il. Nah, mustaqat nih isim fa'il dari semua wazan. Terus yang tadi ditanya Ibu Hima ya. Terus siga mubalaghah nanti juga dibahas pola-polanya. Terus isim maf'ul. Nah, ada. Terus apa lagi nih? Sifat musyabbahat nanti ada. Baru isim tafdil. Nah, juga penggunaannya bagaimana isim tafdil. Oh, Isim Ustaz, akan dan isim rekamannya jam. nggak di-share ya? Sebelum Apa? sebelum rekaman ini. Oh iya, nanti saya share. Mana saya lupa udah diupload semua cuma belum di-share emang. Iya, Ustaz. Karena saya kan kemarin beberapa kali nggak ikut. Oh, boleh nanti insyaallah. Terus isim alat ada nanti insyaallah. Ada latihannya. Ada semuanya nih insyaallah. Ini dasar buat jamak taksir, nanti ada jamak taksir, ada jam'ul Ya, qillah, Ustaz. ada jam'ul kasroh nanti. Nah, ini jamak taksir bingung. Nah, ada pola-polanya nanti insyaallah. Sigo mutal jumu juga sama nih, ada latihan-latihannya. Tasgir juga sama. Ya nanti bagaimana mentasgir isim gitu. Baik, inilah pembahasan ilmu saraf, nanti silakan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya saraf ini bagaimana kita berbicara tentang bentuk sebuah kata. Kadang ada Ya, perubahan, kadang ada tidak dan seterusnya. Perubahan itu ada yang perubahan yang kecil, ada perubahan yang besar, ya. Nanti ada sarfun ah, apa namanya? Saya lupa. Sati saat apa saya lupa tuh mana dokter Muhammad itu saya lupa. Ada sarfun amik itu yang lebih detail yang kita bahas ini. Ada saraf yang dimana dia gampang lah perubahan-perubahan insyaallah. Oke, ini saja untuk ilmu saraf sesi kedua yang kita bisa pelajari pada sore hari ini. Wallahu a'lamu bishawab.